Baik, kita lanjutkan dengan materi sistem dinamik kontinu non-linear. Oke, jadi kita ingat lagi silabus kuliah ini adalah dulu sudah kita pelajari sebelum UTS ya. Itu ada sistem otonomus linear satu dimensi dan sistem otonomus linear dua dimensi. Di sistem otonomus linear yang satu dimensi kita membahas 6 hal ini ya, titik kesetimbangan, solusi analitik, kurva solusi, potret fase, analisis medan arah, dan akhirnya kita tentukan kestabilan titik kesetimbangan. Ya. Nah, untuk sistem otonomus linear dua dimensi tidak mudah ya menggambar kurva solusinya sehingga kita tidak membicarakan kurva solusinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan sisa materi yaitu semuanya tentang sistem otonomus nonlinear, baik satu dimensi maupun dua dimensi. Nah, yang berbeda dari yang linear di mananya? Itu yang di solusi analitik ya, kalau nonlinear belum tentu mudah ditentukan, sehingga nanti kadang-kadang kita menentukan, kadang-kadang tidak untuk yang satu dimensi. Ya, kemudian perbedaan yang lain adalah ketika menentukan potret fase itu ditentukan bukan melalui solusi analitik ataupun dari kurva solusi, melainkan ditentukan dengan setelah menentukan kestabilan melalui proses linearisasi di sekitar titik tetap atau titik kesetimbangan. Demikian juga untuk yang dua dimensi, ya, tidak akan kita gambar kurva solusinya dan solusi analitiknya juga tidak akan dicari, sehingga tinggal 4 hal yang akan kita bicarakan. Oke, jadi yang sebelumnya kita coba review ya. Untuk yang sistem otonomus linear, untuk solusi analitik selalu dapat ditentukan, baik untuk yang satu dimensi maupun yang dua dimensi. Yang mudah yang satu dimensi ya langsung X0 E pangkat AT, sedangkan untuk dua dimensi kalian punya setidaknya 3 cara ya. Bisa menggunakan menggunakan eliminasi, bisa menggunakan ansat, atau bisa menggunakan transformasi Laplace. Kalau untuk sistem yang nilai eigennya real berbeda, kalian bisa gunakan diagonalisasi. Kemudian titik kesetimbangannya kita ingat, baik untuk satu dimensi maupun dua dimensi, banyaknya titik kesetimbangan selalu tunggal, yaitu titik kesetimbangan dimensi 0. Kemudian untuk dimensi, bukan koefisien untuk dimensi bergantung kepada nilai eigen, ya, bergantung pada nilai eigen. Tapi beberapa tipe kestabilan bergantung berdasarkan nilai eigennya. Kalau nilai eigennya real ada berapa kasus? Ya, ada berapa ini? 5 ya, 5 kasus. Jadi kalau real berbeda atau real sama. Real berbeda bisa dua-duanya positif, dua-duanya negatif, berbeda tanda ya. Kalau yang kembar hanya positif atau negatif. Dengan kestabilannya kalian sudah belajar ya. Demikian juga untuk yang nilai eigen kompleks, penentunya hanya di bagian realnya, yaitu alfa. Ya, alfa positif tidak stabil, negatif stabil asimtotik, dan kalau alfa sama dengan 0 maka stabil center. Tuh. Nah, analisis medan arahnya juga kita sudah belajar. Kalau satu dimensi, tinggal melihat tanda dari dx/dt. Ya, kalau dx/dt-nya positif berarti arah orbitnya ke kanan, kalau dx/dt-nya negatif arah orbitnya ke kiri. Sedangkan kalau dua dimensi maka kita bidang fase ya. Bidang fasenya kita bagi menjadi beberapa daerah. Ya, waktu itu berapa? 4 daerah ya yang dipisahkan oleh null plane. Jadi daerah yang dipisahkan oleh null plane pasti arah orbitnya berbeda. Nah, baik, sekarang kita masuk ke sistem otonomus nonlinear yang satu dimensi. Di bentuk umumnya dx/dt sama dengan fx dengan syarat awal x0 sama dengan x0 dengan fx-nya di sini fungsi non linear karena kita membicarakan sistem yang non linear. Ya, titik kesetimbangannya itu akan diperoleh dengan membuat dx/dt sama dengan 0. Berarti kan sama saja mengatakan fx sama dengan 0. Berarti kita akan mencari akar-akar dari fx. Jadi bergantung kepada bentuk fx-nya. Ya, kalau fx-nya bentuk kuadrat berarti titik kesetimbangannya maksimal ada 2 ya. Kalau kubik berarti
maksimal ada 3 ya, atau boleh jadi titik keseimbangannya bisa banyak ya. Misalnya kalian punya fx-nya sama dengan sin x, maka titik keseimbangannya ada banyak sekali, tak berhingga banyaknya. Ya, jadi boleh jadi banyaknya titik keseimbangan untuk sistem yang non-linear bisa jadi tunggal, bisa jadi banyak tapi tak berhingga, banyak tapi berhingga, atau banyak sekali sampai tak berhingga, atau bahkan tidak ada ya, bisa jadi tidak ada karena misalnya kalau kita punya sistem non-linear yang fx-nya bentuk kuadrat dan kebetulan diskriminannya negatif, kan nggak ada akar realnya ya, berarti tidak ada titik keseimbangannya. Ya, nah ini kemudian solusi analitik. Solusi analitik tadi saya bilang tidak selalu mudah untuk diperoleh ya, karena sangat bergantung kepada bentuk fx, ya kan? Jadi kalau sebentar. Kalau fx-nya ini sulit ya, kan nanti kan kalau kalian mau cari solusi analitiknya kan ini dx dt sama dengan fx, berarti fx-nya dipindah ke kiri ya. Terus diintegralkan, nanti kalian akan punya bentuk dx per fx, terus dt-nya pindah ke kanan. Sehingga bergantung sekali, kemudian diintegralkannya, jadi bergantung sekali kepada bentuk integral ini. Ya, kalau ini sulit ya berarti tidak bisa ditentukan solusi analitiknya. Makanya ini tidak menjadi kewajiban. Kalau bisa ya ditentukan, kalau tidak ya tidak perlu. Ya, nah sekarang kalau misalnya solusi analitiknya tidak bisa diperoleh, apakah kita masih bisa membicarakan sifat solusinya? Ya, kita bisa membicarakan itu dengan menggambar kurva solusinya. Nah, kalau kita tidak dapat menentukan solusi analitiknya, bagaimana kita dapat menggambar kurva solusinya? Ternyata kita dapat mensketsa kurva solusinya dengan menggunakan kecekungan dan kemonotonan. Ya, ingat di kuliah kalkulus 1 kita bisa menggambar grafik canggih dengan menggunakan kemonotonan dan kecekungan. Ya, kemonotonan kalian sudah belajar bahwa kalau saya punya fungsi misalnya y terhadap x ya, dalam hal ini kita bukan y terhadap x ya, tapi x terhadap t. Ya, di sini x terhadap t, maka x akan monoton naik kalau apa? Kalau dx dt-nya positif dan akan monoton turun kalau dx dt-nya negatif. Jadi tinggal lihat tanda dari dx dt. Ya, nah sekarang karena kita punya sistem dx dt sama dengan fx, kita akan melihat tanda dari dx dt kan sama saja dengan melihat tanda dari fx. Jadi sekali kita tahu kapan fx positif, kapan fx negatif, maka kita akan tahu kapan x ini monoton naik, kapan dia monoton turun. Ya, selanjutnya kecekungan. Ya, kecekungan kalian sudah belajar kalau turunan keduanya positif maka cekung ke atas atau membuka ke atas ya. Kalau turunan keduanya negatif maka membuka ke bawah atau cekung ke bawah atau menghadap ke bawah. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan turunan kedua kalau kita hanya memiliki informasi bahwa dx dt sama dengan fx? Ya, kita bisa lakukan penurunan ya. Jadi d kuadrat x dt kuadrat itu kan sama saja dengan dx dt yang diturunkan lagi terhadap t ya. Jadi d dt dari dx dt. Ya, nah dx dt tadi apa? Kan menurut soalnya dx dt itu adalah fx. Ya. Nah, kalian lihat di sini kita harus menurunkan fx ini terhadap t, padahal di x ini tidak mengandung, di fx ini tidak mengandung t ya. Jadi harus bagaimana? Ya kita harus menggunakan aturan rantai. Ya, jadi kita turunkan dulu via x. Jadi turunkan dulu terhadap x, jangan lupa aturan rantai bilang apa? Turunkan terhadap x, kemudian jangan lupa dikalikan dx dt. Ya. Nah, sekarang dx dari fx kan dapatnya f aksen x ya. Nih, f aksen x, kemudian dx dt kalau dari soal dapatnya apa? Fx. Ya, berarti d kuadrat x dt kuadrat itu sama saja dengan apa? Ini f aksen x, ini tadi di sini ya,
dikalikan dengan fx. Ya. Nah, tanda dari fx kan kita sudah tahu. Ya, berarti tinggal kita tentukan tanda dari turunan f ini. Ya, kemudian kita lihat tanda dari turunan kedua ini kan hasil kali dari f aksen x dengan fx. Jadi kalau saya tahu tanda dari fx dan tanda dari f aksen x, maka saya bakal tahu tanda dari turunan kedua x terhadap t. Jadi misalnya kalau f aksennya negatif, fx-nya negatif, maka d kuadrat x dt-nya d kuadrat x dt kuadratnya apa? Positif, ya. Gitu. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi mudah sebetulnya. Oke, jadi kita coba praktekkan. Ya, jadi misalnya kita pakai soal yang sudah ada di slide di materi yang saya upload kemarin ya. Jadi kalau misalnya soalnya begini, dx dt sama dengan x kuadrat plus 6x plus 8, ini bentuk kuadrat berarti tidak linier. Ya, kalian bisa cek solusi eksaknya seperti ini. Mudah kan cara menentukannya ya, tinggal ini x kuadrat plus 6x plus 8 ini dipindah ke sini. Jadi kalian mengintegralkan dx dibagi x kuadrat plus 6x plus 8. Caranya bagaimana? Dipecah ya, pecahan parsial, kemudian nanti dimasukkan syarat awalnya untuk menggantikan k, konstanta. Ya, nah, kalian bisa coba sendiri, saya yakin kalian bisa. Nah, titik keseimbangannya juga mudah kan? Titik keseimbangannya ini kalau bentuk kuadrat ini kita uraikan, kita faktorkan, kan hasilnya apa? X plus 4, X plus 4, X plus 2 ya. Jadi titik keseimbangannya kan dx dt sama dengan 0. Berarti hasilnya X plus 2 kali X plus 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 4. Jadi di sini kita mempunyai dua titik keseimbangan. Ya, bukan satu dan bukan 0 juga hasilnya. Ya, jadi berbeda dari titik keseimbangan sistem yang linier. Kalau non-linear itu bisa lebih dari 1 dan bukan 0 ya, belum tentu 0, boleh jadi 0, tapi di sini contohnya bukan 0. Nah, terus kita bisa menentukan kemonotonannya ya. Tadi kemonotonan dilihat dari tanda dari fx ya. Nah, mudah kalau kita mau tahu tanda dari fx kan kita letakkan akar-akarnya ini ya, kemudian kita tentukan kapan dia positif, kapan dia negatif. Ya, jadi kalau kita tes dengan 0, maka x dt ini akan menjadi positif ya. Hasilnya 8. Jadi di sini daerah ini pasti positif. Kemudian di sini berganti tanda jadi negatif, ini jadi positif. Jadi di sini daerah sini akan monoton naik, di sini monoton turun, kemudian ini monoton naik lagi. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita akan menentukan kecekungan, tadi kita harus melihat tanda dari apa? Perkalian antara f aksen x dengan fx. Dari x tahu, ini tanda dari fx ini. Ya kan? Ya, sekarang tanda dari f aksen x. F aksen x adalah mudah ya, 2x ditambah 6. Berarti akarnya apa? Akarnya min 3 ya. Akarnya min 3. Ya, maka f aksen ini akan bernilai positif di daerah sini ya, karena kalau kita ambil sampelnya x sama dengan 0, maka f aksen x ini hasilnya sama dengan 6 ya, positif ya. Jadi di sebelah kanan min 3 dia positif, di sebelah kiri min 3 dia negatif. Nah, yang ingin kita ketahui bukan f aksen x ya, tanda dari f aksen x, tapi tanda dari d kuadrat x dt kuadrat yang merupakan perkalian antara f aksen x dengan fx. Nah, udah, berarti kita pasang dua-duanya di sini. Ya, kita sudah tahu tanda dari fx di sini. Ya, kemudian ini tanda dari f aksen x kita kalikan. Ya, di daerah ini bagaimana? Di sini positif, di sini negatif. Berarti hasil kalinya negatif. Ya. Kalau di sini negatif, hasil kalinya pasti positif. Ya, ini negatif kali positif, dia negatif, kemudian positif kali positif, dia positif. Sehingga kecekungannya bisa kita tentukan. Jadi ini menghadap ke bawah ya karena negatif, kemudian ini menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah, ini menghadap ke atas. Nah, berarti dengan menggabungkan sifat kemonotonan dan kecekungan, kita akan bisa meramalkan seperti apa profil dari solusinya nanti. Ya, jadi kalau untuk X yang kurang dari min 4, jadi ini sumbu X ya, ini lupa saya kasih tulisannya di sini X ya, ini sumbu X ya, di sumbu X ini ya,
Kalau X-nya kurang dari min 4, maka di situ dia sedang naik dan menghadap ke bawah. Ya, jadi kalau naik sambil menghadap ke bawah, maka yang ini ya, potongan ini ya. Ini. Jadi jangan ke sini, kalau ke sini udah turun. Jadi diambil yang ini, naik sambil menghadap ke bawah. Nah, di daerah sini gimana? Sini turun ya, turun sambil menghadap ke atas, ya kan? Turun sambil menghadap ke atas, tapi turun berarti kan ini. Turun ya sambil menghadap ke atas. Berarti profilnya seperti ini. Ya. Kemudian di sini masih turun tapi menghadapnya balik ke bawah. Ya, berarti ambil yang bagian yang ini. Jadi turun sambil menghadap ke bawah. Ya, sebaliknya di sini. Ya, di sini naik ya, menghadap ke atas. Berarti diambil yang mana? Yang bagian ini ya. Bagian yang ini berarti profilnya nanti menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita sudah bisa menggambar sketsa solusi analitiknya. Ya, dari sketsa kurva solusi. Ya, tadi gambarnya kan begini ya kontribusinya. Jadi di sini sumbu X ya. Jadi kalau X-nya kurang dari min 4, profilnya harus begini. Kalau X-nya di antara min 4 sampai min 3, profilnya harus begini ya. Dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi gimana cara menggambarnya? Kita gambar dulu sumbu koordinat. Sumbu koordinatnya apa? Kita akan menggambar fungsi X terhadap T. Berarti sumbu mendatarnya adalah T. Kemudian sumbu tegaknya adalah X. Ya. Oke, jadi kita bicara ini ya di X ya, kita lihat di sumbu X tadi karena informasinya hanya bicara di sumbu X. Ya, apa katanya? Untuk X kurang dari min 4, dia bentuknya harus seperti ini. Ya udah ini kita pindah ke sini. Untuk daerah X yang kurang dari min 4, jadi X kurang dari min 4 berarti X berarti daerahnya di bawah min 4. Gambarnya harus begini ya. Naik sambil menghadap ke bawah. Gitu. Ya, kemudian di antara min 4 sampai min 3, ya kalau kita berangkat dari nilai awal yang berada di antara min 4 sampai min 3, berarti bentuknya harus menghadap ke atas sambil turun. Ya, sesuai dengan gambar ini. Ya, kemudian kalau di antara min 3 sampai min 2, jadi kalau saya berangkat dari nilai awal yang berada di antara min 3 sampai min 2, maka pada awalnya dia akan turun sambil menghadap ke bawah karena dia berada di daerah masih berada di antara min 3 dan min 2. Ya, min 3 dan min 2 kan ini. Berarti menghadap ke bawah sambil turun, tapi dia kan berlanjut terus ya, berlanjut terus sampai akhirnya masuk ke daerah ini, daerah di antara min 4 sampai min 3. Nah, di sini harus berubah ya. Tadi min 4 sampai min 3 kan bentuknya membuka ke atas, turun ya. Jadi masih turun tapi kalau tadinya membuka ke bawah sekarang membuka ke atas ya. Jadi di sini terjadi apa? Belokan ya. Jadi di sini ada belokan. Gitu ya. Kemudian di antara setelah min 2 ya, di atas min 2 maka bentuknya harus menghadap ke atas sambil naik ya. Jadi menghadap ke atas sambil naik. Nah, bagaimana kalau pas di titik kesetimbangan ini min 4 dan min 2? Kurvanya bagaimana? Ya min 4 dan min 2 itu kan titik kesetimbangan, berarti kan atau titik tetap ya. Jadi tidak ada perubahan. Jadi nilainya konstan. Konstan berarti grafiknya garis lurus. Jadi dari dulu sampai yang akan datang dia selalu garis lurus. Gitu. Nah, terus ini yang di X sama dengan min 3 bukan solusi ya, ini cuma garis bantu saja tadi ya, garis bantu untuk perbedaan kecekungan gitu. Jadi ini bukan titik kesetimbangan, bukan solusi. Ya, jadi ini sudah ya, jadi kita sudah menggambar sketsa kurva solusi tanpa menggunakan solusi yang sudah kita peroleh tadi. Jadi, kalaupun kita tidak dapat menentukan solusi analitiknya, kita tetap dapat menggambar kurva solusinya dan dapat menceritakan bagaimana kestabilan dari titik kesetimbangan. Kita lihat di sini. Ini titik kesetimbangan nanti berapa? Min 2. Ya, X sama dengan min 2. Bagaimana kestabilannya? Semua solusi berangkat dari dekat X sama dengan min 2 ini akan meninggalkan min 2 ya. Berarti min 2 tidak stabil. Sebaliknya, ya, solusi-solusi yang berangkat dari
sekitar min 4, dia akan menuju ke min 4. Ya, baik dari atas maupun dari bawah. Berarti X sama dengan min 4 ini stabil asimtotik. Ya, nah itu sudah kita bahas kan waktu bicara solusi, kita sudah menyimpulkan juga bahwa X sama dengan min 4 itu stabil asimtotik. Jadi diperoleh kesimpulan yang sama. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan kestabilan ya, kestabilan titik kesetimbangan. Nah caranya bagaimana? Ya, jadi kalau seandainya kita belum menggambar kurva solusi, kita juga belum menentukan solusi analitiknya, kita hanya tahu ada titik kesetimbangan, kemudian kita akan menentukan kestabilannya, maka kita lakukan linearisasi di sekitar titik kesetimbangan. Ya, jadi ini meskipun kita tidak tahu solusinya, kita tidak tahu kurva solusinya, kita masih bisa menceritakan kestabilan titik kesetimbangan asal kita tahu titik kesetimbangannya. Ya, jadi ini tadi sistemnya kan begini, dx dt sama dengan fx, kemudian kalau kita sudah menentukan titik kesetimbangannya, misalnya kita namakan x bintang, maka kita bisa menguraikan fx ya sebagai deret Taylor di sekitar x bintang, yaitu gimana? Deret Taylor dari fx di sekitar x bintang, apa? Fx sama dengan f aksen, bukan f aksen ya, apa? Fx bintang ditambah f aksen x kali x min x bintang ditambah dan seterusnya ya, jadi seperti ini kan? Ya, jadi fx sama dengan fx bintang ditambah f aksen x bintang kali x min x bintang ditambah yang bagian yang ada turunan kedua dan seterusnya. Nah, karena x bintang itu titik tetap, berarti kan fx bintang itu berarti kan sama dengan 0 ya. Sehingga kita tinggal punya ini, fx sama dengan yang ini. Karena di sini akan sama dengan 0. Nah, sekarang jika x berada cukup dekat dengan x bintang ya, x berada dekat dengan x bintang, maka suku ini akan bernilai kecil. Ya, jadi kalau yang pangkat 1 saja sudah bernilai kecil, pasti yang berpangkat 2 akan lebih kecil lagi. Jadi misalkan Anda bayangkan bilangan yang kecil itu berapa? 0,01 ya. Kalau dipangkatkan berarti menjadi apa? 0,0001 ya, makin kecil ya. Gitu. Atau 0,1 berarti 0,01 ya kalau dikuadratkan itu makin kecil. Apalagi kalau lebih kecil lagi. Pokoknya kalau kurang dari 1, bilangan kurang dari 1 kalau dikuadratkan bukannya makin besar tapi makin kecil. Nah, karena kalau dikuadratkan kemudian dipangkatkan 3 dan seterusnya itu dia makin kecil, maka suku-suku setelah pangkat 1 ini ya, jadi mulai dari suku yang orde 2 ini dia dapat diabaikan ya. Jadi ini dianggap tidak ada sehingga fx itu bisa didekati cukup dengan ini aja, f aksen x bintang kali x min x bintang ya, karena di sini tadi sudah 0 dan yang ini diabaikan. Gitu ya. Jadi tadi kita punya sistemnya dx dt sama dengan fx, sedangkan fx-nya didekati oleh f aksen x bintang kali x min x bintang. Ya. Nah, sekarang kalau kita misalkan f aksen x bintang ini sebagai A, kemudian yang x min x bintang ini sebagai U, ya, maka kita peroleh du dt sama dengan apa? Du dt sama dengan dx dt dikurangi dx bintang dt. Nah, x bintang tadi kan titik tetap ya, berarti dx bintang dt sama dengan 0. Berarti du dt sama dengan dx dt. Nah, berarti dx dt ini boleh saya gantikan dengan du dt. Ya, kemudian f aksen x bintang ini saya bisa gantikan dengan A, kemudian x min x bintang itu dapat kita gantikan dengan U. Ya, sehingga kita memperoleh sistem yang sederhana sekali yaitu du dt sama dengan AU. Dan kita ingat ini bentuknya sama persis dengan sistem linear yang sudah kita bahas, sistem linear satu dimensi yang sudah kita bahas sebelum UTS kan. Dan kalian tahu ya, sistem ini ya, titik kesetimbangan sistem ini akan stabil asimtotik kalau A-nya negatif dan tak stabil kalau A-nya positif. Nah, titik kesetimbangan sistem ini apa? U sama dengan U bintang sama dengan 0 ya.
Padahal kalau U bintang sama dengan 0, maka, jadi ini U-nya sama dengan 0, maka X akan persis sama dengan X bintang. Ya, sehingga kestabilan dari X sama dengan X bintang sebetulnya ekivalen atau dapat diwakili oleh kestabilan dari U sama dengan 0 kan? Ya, jadi kita punya titik kesetimbangan dari sistem yang linear ini U sama dengan ya U bintang sama dengan 0 itu sama saja mengatakan X sama dengan X bintang. Ya, jadi asalkan kita tahu kestabilan dari U bintang sama dengan 0, maka sifat kestabilannya sama dengan sifat kestabilan titik kesetimbangan sistem ini dx dt sama dengan fx ya. Tadi apa? X bintang kan titik kesetimbangannya. Ya. Nah, kita sudah belajar kan tadi ya, A positif, A negatif ya, dan A tadi apa? A itu adalah F aksen X bintang. Ya, jadi setiap X bintang akan memiliki nilai F aksen X bintang. Ya, kalau F aksen X bintangnya ini positif, jadi A-nya positif, berarti dia tidak stabil. Ya, tapi kalau F aksen X bintangnya ini negatif, maka dia akan stabil. Tepatnya ini stabil asimtotik. Nah, yang repot itu kalau F aksen X bintang tepat sama dengan 0. Kan kita nggak tahu ya sifat kestabilannya. Waktu kita membahas yang sistem linear satu dimensi kan kita mensyaratkan A ini tidak boleh 0. Sehingga kalau misalkan kita memperoleh sistem yang pada titik kesetimbangan turunan dari F-nya ini sama dengan 0, maka dengan analisis linearisasi ini kita tidak dapat menentukan kestabilannya. Ya, terus bagaimana menentukan kestabilannya? Ya, kita nanti bisa minta tolong kepada medan arah. Gitu, ya. Oke, jadi untuk contoh kita tadi gimana? Contoh kita tadi kita punya dua titik kesetimbangan ya, X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 4. X1 bintang, X2 bintang. Oke, kita cek satu-satu bagaimana sifat kestabilannya. Jadi tadi gimana cara melihat sifat kestabilannya? Cukup melihat F aksen di setiap titik kesetimbangan. Ya, jadi kita sudah tahu tadi F aksennya adalah 2x plus 6, terus tinggal kita cek di setiap titik kesetimbangan. Jadi untuk titik kesetimbangan yang pertama, itu sama dengan min 2, kita masukkan ke sini berarti min 2 kali 2, min 4 ditambah 6, hasilnya 2 ya. 2 kan berarti positif. Ya, kalau positif berarti apa tadi? A-nya positif. A positif berarti tak stabil. Ya, nah lain halnya dengan X2 sama dengan min 4. Ya, kalau kita masukkan ke sini min 4 dikali 2 berapa? Min 8 ditambah 6 kan min 2. Ya, min 2 kan negatif. Nah, kalau negatif berarti X2 bintang ini adalah stabil asimtotik. Nah, kalau kita sudah mengetahui sifat kestabilan dari titik-titik kesetimbangan ini, maka dengan mudah kita bisa menggambar potret fasenya. Ya, jadi kita gambar potret fase gimana? Sama saja kan dengan yang linear, ya. Kita gambar garis ya, garis apa ini? Sumbu apa ini? Sumbu X ya. Sumbu X, kemudian kita letakkan titik-titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangannya apa tadi? Min 2 dan min 4. Nah, ini saya kasih 0 di sini untuk menandai bahwa min 2 ini ada dan min 4 ini ada di sebelah kiri dari 0. Nah, terus tadi gimana? Min 4 stabil, min 2 tidak stabil. Berarti panahnya menuju min 4 dan meninggalkan min 2. Ya sudah, ini udah jadi nih potret fasenya. Ya, itu. Nah, medan arahnya bagaimana? Medan arahnya kan sudah sama saja ya dengan yang di satu dimensi. Kita tentukan berdasarkan apa? Berdasarkan tanda dari dx dt. Nah, tadi waktu kita menentukan kemonotonan kan kita sudah tahu tanda dari dx dt. Ya, jadi untuk dikirimin 4 dia tandanya positif. Di antara min 4 sampai min 2 dia negatif, tandanya ya, tanda dari dx dt. Kemudian di sebelah kanan, min 2 dia tandanya positif. Ya, kita tahu kalau menggambar medan arah itu gimana? Kalau positif panahnya ke kanan, kalau negatif arah orbitnya ke kiri, ya ini positif ke kanan, berarti ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, hasilnya sama saja kan dengan yang potret fase gitu. Jadi udah selesai. Ya, jadi untuk materi sistem autonomous nonlinear yang satu dimensi, ya seperti itu cara melakukan analisis dinamiknya.
Oke, jadi untuk sementara kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan dengan yang sistem yang 2 dimensi.